Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum yang baru bergabung dalam dunia ilmu pengetahuan hukum. Mata kuliah kita atau diskusi kita pada hari ini adalah tentang mengantarkan Anda untuk mengenal ilmu hukum. Karena memang bila salah diantar, takut tidak sampai. Maka saya akan mengantarkan Anda sampai pada tujuan. Nah, pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah wajib yang berisi tentang hukum-hukum positif yang berlaku di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang lahir 17 Agustus 1945 dan sahnya setelah dibuatnya Undang-Undang Dasar, yaitu tanggal 18 Agustus. Baik, mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Nah, dulu 4 SKS, sekarang menjadi 3 SKS. Dengan demikian durasinya 50 kali 3. Sungguh mata kuliah ini mata kuliah yang sangat dasar, yang sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum, calon-calon sarjana yang nanti akan mengembangkan karirnya dalam berbagai disiplin pekerjaan, baik menjadi seorang penasihat hukum, menjadi seorang jaksa, jadi seorang hakim, maupun dalam bidang-bidang ilmu kemasyarakatan lainnya yang membutuhkan perhatian ilmu hukum. Sungguh berbahagia sekali Anda bisa bergabung di Fakultas Hukum, karena Anda adalah orang-orang yang beruntung, karena banyak di luar sana yang belum bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, ilmu hukum ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, karena hari-hari yang kita lewati tidak satupun luput dari masalah hukum. Dari kita dilahirkan itu sudah menjadi kajian hukum, ya, sampai kita dewasa, bersentuhan, berinteraksi dengan banyak orang, dan interaksi itu perlu diatur oleh hukum, sampai nanti kita pun menikah, butuh hukum, butuh adanya penceratan, butuh adanya dokumen sebagai bentuk tertibnya administrasi dalam negara hukum. Dan selanjutnya nanti, kalaupun misalnya seseorang itu meninggal, ya, secara perdata, maka fungsi-fungsinya pun tertulis dalam hukum, ya, karena nanti ada efek, ada dampak dari sebuah kematian, misalnya tentang perceraian karena disebabkan kematian, dan bagaimana dengan aspek hukum yang terjadi, misalnya harta warisan atau hak asuh dan sebagainya. Nah, karena ini mata kuliah yang penting dan pun hari ini baru pertemuan pertama, paling yang penting adalah kita harus samakan dulu persepsi tentang hukum itu sendiri, karena banyak sekali definisi yang diberikan oleh para ahli tentang apa itu hukum. Nah, definisi ini juga sangat tergantung dari orientasi, background, sudut pandang,
dari si pemberi definisi tersebut. Tidak ada yang salah, memang tidak ada yang salah, karena masing-masing punya dasar filsafat pada saat dia menyampaikan definisi apa itu hukum. Nah, dari sekian banyak sarjana tersebut, memang harus kita pelajari, harus kita pahami, sehingga punya pegangan untuk kita calon sarjana. Nah, nanti kemungkinan di kemudian hari pun kita bisa memberikan definisi sesuai dengan pendapat kita tentang apa itu hukum. Nah, baik. Hukum oleh banyak orang diartikan sebagai aturan. Itu secara sempit, karena memang hukum itu ya aturan. Namun, ada pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau tidak ada aturan? Apakah dengan sendirinya tidak ada hukum? Nah, dalam sudut pandang positivis, bahwa hukum itu dibentuk oleh negara, oleh pemerintah, bekerja sama dengan legislatif. Jadi, itu dikeluarkanlah berbentuk peraturan-peraturan. Nah, itu dimaknai sebagai hukum. Namun jauh di luar sana, kita juga mengenal nilai-nilai yang dikembangkan, yang diakui, dan dilestarikan, diulang-ulang, sehingga itu menjadi sebuah hukum bagi masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, hukum itu tidak hanya yang dibuat oleh pemerintah berupa peraturan-peraturan, namun juga ada hukum yang menjadi semangat, nilai spirit, yang itu menjadi panduan bagi masyarakat, kearifan lokal dan sebagainya. Living law, hukum yang hidup, yang dikembangkan, yang dipraktekkan oleh masyarakat. Dan itu banyak contoh bisa kita lihat di daerah masing-masing. Ya, bagi Anda yang dari Aceh, dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari berbagai tempat, Papua dan semuanya, punya kekhasan hukum lokal masing-masing, dan itu diakui dalam negara Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya, memaknai hukum secara sempit adalah aturan, namun memaknai hukum lebih luas lagi adalah seluruh peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja dulu pemahaman diskusi kita hari ini. Nanti kita buat semacam tugas untuk melihat dan menelaah apa contoh hukum-hukum yang ada di daerah Anda masing-masing. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas 1-2 contoh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.